Selamat datang di video pembelajaran tentang aturan sinus. Kita akan menjelajahi konsep ini dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Sebelum kita memulai, mari kita pahami mengapa aturan sinus penting dalam pemecahan masalah sehari-hari. Pernahkah mengalami hal seperti ini? Bagaimana ya cara menghitung tinggi lampu taman tanpa mengukurnya secara langsung? Di sini kita bisa menggunakan aturan sinus. Aturan sinus merupakan rumus trigonometri yang memungkinkan kita menghitung panjang sisi segitiga berdasarkan sudut dan panjang sisi lainnya. Rumus aturan sinus dapat ditulis sebagai A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, di mana A besar, B besar, dan C besar adalah sudut segitiga. Dan A kecil, B kecil, dan C kecil adalah panjang sisi-sisinya. Yang harus diingat dalam aturan sinus ini adalah kita harus memperhatikan antara sisi dengan sudut yang ada di depan sisi tersebut atau sisi dan sudut saling berhadapan. Sekarang, mari kita terapkan aturan sinus dalam menyelesaikan beberapa contoh soal. Soal yang pertama, pada segitiga ABC jika diketahui A sama dengan 8 cm, B sama dengan 4 akar 2 cm, dan sudut A besarnya adalah 45 derajat. Yang ditanyakan adalah, maka sudut B besarnya berapa? Penyelesaiannya. Kita sudah mengetahui bahwa rumus aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Di sini kita bisa menggunakan B per sin B sama dengan A per sin A. Diketahui panjang B sama dengan 4 akar 2 sehingga B kita bisa ganti dengan 4 akar 2. Dan sudut A kita sudah ketahui bahwa besarnya adalah 45 derajat. Sehingga sin A kita ganti menjadi sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat kita sudah tahu nilainya adalah setengah akar 2. Sehingga kita dapatkan dengan perkalian silang 4 akar 2 kali setengah akar 2 sama dengan 8 dikali sin B. 4 akar 2 dikali setengah akar 2. Jadi akar 2 kali akar 2 jadinya 2 kali setengah sama dengan 1 dikali 4 jadi 4. Sama dengan 4 sama dengan 8 sin B. Sin B sama dengan 4 per 8. 4 per 8 disederhanakan menjadi setengah. Sin B nilainya sama dengan setengah. Maka kita dapatkan B sama dengan 30 derajat. Sehingga besar sudut B adalah 30 derajat. Kita masuk contoh yang kedua. Diberikan segitiga sembarang ABC seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan panjang sisi AC. Dari gambar kita bisa melihat bahwa panjang sisi AB adalah 12 cm. Di sini kita bisa sebut dengan sisi C. Kemudian kita juga bisa melihat sudut yang ada di hadapannya atau sudut C besarnya adalah 60 derajat. Kemudian sudut B besarnya 45 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang sisi AC atau dalam hal ini kita sebut saja dengan sisi C. Ingat aturan sinus bahwa hubungan antara sudut dengan sisi yang ada di hadapannya. Sehingga kita dapatkan rumusnya B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian kita substitusikan. Sudut B kita sudah ketahui besarnya 45 derajat. Kemudian sudut C sudah kita ketahui besarnya 60 derajat. Dan sisi C panjangnya adalah 12. Sehingga kita dapatkan B per sin 45 derajat sama dengan 12 per sin 60. Kemudian kita kalikan silang. B sama dengan 12 dikali sin 45 per sin 60. Kemudian kita dapatkan sin 45 besarnya setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga didapatkan bahwa B sama dengan 12 kali setengah akar 2 per setengah akar 3.
bisa kita sederhanakan lagi sehingga didapatkan B sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Nah, ternyata penyebutnya masih dalam bentuk akar. Ingat, bentuk irasional, maka harus diubah dulu dengan mengalihkan dengan sekawannya. Maka, bentuk di atas akan menjadi B sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Biar rasional, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Sehingga didapatkan B sama dengan 12 akar 6 per 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sehingga nilai B sama dengan 4 akar 6. Maka panjang AC atau sama dengan sisi B sama dengan 4 akar 6 cm. Soal yang ketiga. Sukardi dan Lili berdiri di suatu pantai dengan terpisah jarak 6 km antara keduanya. Garis pantai yang melalui mereka berupa garis lurus. Keduanya dapat melihat kapal laut yang sama dari tempat mereka berdiri. Misalkan, sudut antara tempat Sukardi berdiri dengan kapal laut yang merupakan garis lurus adalah 45 derajat. Sementara itu, sudut antara tempat Lili berdiri dengan kapal laut yang merupakan garis lurus adalah 15 derajat. Tentukan jarak antara kapal laut dengan tempat Lili berdiri. Dari gambar kita lihat bahwa jarak antara Sukardi dan Lili adalah 6 km. Kemudian sudut yang terbentuk antara tempat Sukardi berdiri dengan kapal laut yang merupakan garis lurus adalah 45 derajat. Dan sudut yang terbentuk antara tempat Lili berdiri dengan kapal laut yang merupakan garis lurus adalah 15 derajat. Nah, untuk mencari sudut C kita ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Maka untuk mencari sudut C sama saja kita mengurangi 180 dikurangi besar sudut A dan dikurangi besar sudut B. Jadi kita dapatkan 180 dikurangi 45 dikurangi 15 derajat. Hasilnya 120 derajat. Jadi besar sudut C adalah 120 derajat. Untuk mencari jarak kapal laut dan Lili yaitu panjang BC, kita bisa lihat bahwa dari gambar panjang AB dengan sudut yang ada di hadapannya yaitu sudut C, dan panjang BC yang akan kita cari dengan sudut yang ada di hadapannya yaitu sudut A. Nah, ini kita bisa menggunakan aturan sinus. Sehingga kita rumuskan AB per sin C sama dengan BC per sin A. Di mana sisi AB sudah kita ketahui panjangnya 6, kemudian besar sudut C adalah 120 derajat dan besar sudut A adalah 45 derajat. 6 per sin 120 sama dengan BC per sin 45. Sin 120 itu sama dengan setengah akar 3 dan sin 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, itu ada setengah akar 3, setengah akar 2, kita coret setengahnya sehingga kemudian kita kalikan silang dan didapatkan BC sama dengan 6 akar 3 dikali akar 2. Nah, kemudian agar rasional kita kalikan ke atas kali akar 3, yang di bawah juga kali akar 3. Lalu kita dapatkan BC sama dengan 6 per 3 kali akar 6. 6 per 3 2 akar 6. Jadi panjang BC adalah 2 akar 6. Jadi jarak kapal laut dan Lili adalah 2 akar 6 km. Nah, semoga dari penjelasan video ini kalian paham ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar!